Setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga, Ki Pandhanarang pun berubah total sifatnya. Ia yang semula pelit dan kikir setengah mati, berubah dermawan sekali suka bersedekah. Ia juga yang memprakarsai dan menanggung biaya untuk membangun masjid di Semarang. Ia juga yang memilih kayu terbaik beserta kulit sapi yang sangat bagus untuk digunakan sebagai bedung. Ia membayar zakat sebagaimana keharusan setiap muslim yang diwajibkan. Ia menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Semua itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Bukan sekedar untuk publikasi agar namanya terkenal. Setelah tiba saatnya, ia bermaksud menyusul Sunan Kalijaga ke Gunung Jabalkat. Salah seorang dari istrinya memaksa hendak ikut ke Gunung Jabalkat mendampingi dirinya. Baiklah, kau boleh ikut, tetapi jangan membawa harta. Itulah pesan guru. Harta hanya menjadi penghalang bagi tujuan luhur cita-cita kita. Tutur Ki Pandhanarang. Keduanya kemudian berpakaian putih. Keduanya berjalan menuju Gunung Jabalkat. Ki Pandhanarang berjalan di depan sambil membawa tongkat biasa. Istrinya berjalan di belakang sambil membawa tongkat bambu di dalam lubang berisi emas berharga. Ki Pandhanarang yang sedang berjalan di depan dicegat oleh sekelompok perampok, namun karena tidak membawa barang apapun maka ia segera dilepaskan. Di sisi lain, Nyai Pandhanarang dicegat perampok. Tongkatnya disita, isinya dikeluarkan dan dijadikan rampasan. Ketiga perampok itu bersorak kegirangan setelah mendapatkan emas dan permata milik Nyai Pandhanarang. Sementara Nyai Pandhanarang menangis terseduh-seduh. Ia berteriak-teriak memanggil suaminya yang berjalan di depan. Kakang Mas, apakah kau sudah lupa pada istrimu? Ini ada 3 orang berbuat salah. Tempat kejadian di mana Nyai Pandhanarang dirampok, hingga sekarang dikenal dengan nama Salatiga. Rampok berkepala domba. Nyai Pandhanarang akhirnya berhasil menyusul suaminya. Ki Pandhanarang tidak kaget mendengar penuturan istrinya, karena ia sudah tahu bahwa sejak berangkat dari rumah istrinya memang membawa emas dan permata. Itulah, kau tidak mematuhi saran guruku. Harta hanya menjadi penghalang tujuan luhur kita. Sekarang kau berjalanlah di mukanya Pandhanarang kemudian berjalan di muka. Tidak berapa lama kemudian mereka dicegat oleh seorang perampok yang dikenal sebagai Ki Sambang Dalan. Serahkan hartamu atau kau akan kuhajar hingga babak belur, ancam Ki Sambang Dalan. Aku tidak membawa harta, jawab Ki Pandhanarang. Perampok itu tidak percaya, telah merampas tongkat Ki Pandhanarang. Tentu saja tongkat itu tidak ada emasnya karena hanya terbuat dari kayu biasa. Di mana kamu menyembunyikan hartamu? Hardik Ki Sambang Dalan. Aku tidak membawa harta apapun, jawab Ki Pandhanarang sambil terus berjalan. Anehnya, Ki Sambang Dalan membiarkan saja korbannya sambil terus berjalan. Lah hanya berani mengancam saja tapi tidak berani memukuli Ki Pandhanarang sebagaimana yang diancamkannya. Ki Sambang Dalan terus mengikuti kemana Ki Pandhanarang berjalan sambil terus mengeluarkan ancaman. Lama-kelamaan Ki Pandhanarang bosan mendengar ancaman terhadap Sambang Jayan. Maka ia berkata, "Kamu pengemis, keras kepala seperti kambing." Aneh, seketika kepala Ki Sambang Dalan berubah menjadi kepala seekor kambing atau domba. Tapi ia tidak menyadarinya lah terus mengikuti kemana Ki Pandhanarang pergi. Suatu ketika keduanya sampai di tepi sungai. Melihat air, Ki Sambang Dalan merasa risih, ia takut terkena basah, lalu ia melihat bayangannya sendiri di air jernih. Maka menjeritlah ia. "Waduh! Ampun, mengapa kepalaku menjadi kambing?" "Itu karena kesalahanmu," kata Ki Pandhanarang. "Kembalikan kepalaku seperti semula." Ki Sambang Dayan meminta Pandhanarang tidak menjawab. Mereka sampai di Gunung Jabalikat, namun saat itu Sunan Kalijaga sedang berdakwah di luar kawasan Ki Pandhanarang dengan mengatakan bahwa jika Ki Sambang Dayan ingin menjadi manusia normal, maka ia harus mengisi jun padasan dengan air di bawah bukit jun yang tadi. Tidak ditutup sehingga ketika Ki Sambang Dalan sampai di puncak bukit, air sudah habis. Namun karena ingin kepalanya kembali normal, dia tidak menyerah. Setiap hari dia melakukan pekerjaan itu sambil memohon ampun kepada Tuhan. Pada suatu hari Sunan Kalijaga datang ke tempat itu.
Mereka bertiga langsung duduk bersama-sama. Ajaibnya, kepala Ki Sambangdalan kembali seperti semula. Jun tempat wudhu tiba-tiba terisi air tanpa ada yang mengisinya. Ketiga orang tersebut akhirnya tekun mempelajari ilmu syariat dan hakikat Islam di bawah bimbingan Sunan Kalijaga yang diberi gelar guru suci di Pulau Jawa. Akhirnya mereka dapat mencapai tatanan yang tinggi berkat ketekunan dan kesabaran mereka. Ki Pandhanarang menjadi tembok dan disebut dengan gelar Sunan Bayat karena menyebarkan agama Islam di daerah Bayat, sementara Ki Sambangdalan juga menjadi seorang wali dan disebut sebagai Sek Domba karena kepalanya pernah menjadi kambing. Sunan Kalijaga sengaja mengelabui Bupati Semarang agar menjadi pengganti Sek Siti Jenar yang divonis hukuman mati karena dianggap sesat dan bertentangan dengan ajaran Wali Songo Kuesari. Bergabunglah dengan pasar sambil membawa kayu bakar. Pada suatu hari pasar sedang ramai sekali, banyak orang yang membeli kue serabi karena kayu bakarnya sudah habis terjual. Majikannya marah karena Sunan Bayat tidak membawa kayu tersebut banyak sehingga tidak cukup digunakan melayani para pembeli. Kau teledor! Sekarang bagaimana? Apakah tanganmu itu dapat kau gunakan sebagai pengganti kayu bakar? Hardik si majikan. Tanpa pikir panjang lagi Sunan Bayat memasukkan tangannya ke dalam tungku dapur dan tangan itu menyala-nyala mengeluarkan api. Gemparlah hari itu suasana pasar, banyak orang nonton tangan yang mengeluarkan api dan banyak pula orang yang membeli kue serabel. Setelah tahu bahwa pelayannya adalah Sunan Bayat, mantan Bupati Semarang, maka penjual serabi itu minta ampun berkali-kali. Akhirnya suami istri penjual serabi itu menjadi pengikut Sunan Bayat yang setia. Konon Bayat berasal dari kata bayat yang artinya sumpah setia atau tempat pelantikan para wali. Menurut Bapak KH Nur Miftah dari Blitar, sekumpulan rombongan pengurus yayasan atau pengurus masjid berziarah ke makam para wali-wali Songo. Terakhir kalinya mereka akan menuju Bayat. Dan di tempat pelantikan para wali ini, seseorang akan nampak bakat dan keahlian masing-masing di kepengurusan. Pemimpin rombongan yang sudah ahli akan dapat menerangkan hasil ziarah dan para anggotanya berdasarkan ilham yang tergambar pada tingkah laku para peziarah.